Oke guys, kali ini kita akan coba angkat satu atau beberapa ekor untuk sampel ya Ko ya. Untuk kita pelajari gimana sih cara menilai ikan koi tersebut bagus atau enggak, atau gimana tuh Ko? Ya, cara kita apresiasi ikan. Apresiasinya, lebih tepatnya cara apresiasi ikannya. Oke, yuk. Mau yang mana? Apa yang menurut Om perlu kita bahas? Kalau aku udah biasa kali ya. Kita bahas yang soa atau sangke Ko, yang ini. Soa atau sangke ya? Nah. Soa. Silakan. Cep, soa yang ini nih, Cep. Yang IJKD, Cep. Cuman ya karena ikannya kita belum puasain, jadi kita nggak bisa angkat ke atas. Oh ya, makanya nih kita taruh di bola aja nanti. Taruh di bola aja ya. Iya. Ini biar mengurangi resiko juga. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya fasilitas yang gede seperti ini, untuk mengurangi resiko, mending bolnya dimasukin ke kolam aja gitu ya Ko ya. Iya. Daripada harus serok, angkat, naik, wah itu resikonya jauh lebih besar. Apalagi kan jambo-jambo seperti ini, wah. Ya. Nggak seperti ikan tosa ya Ko ya. Beda lah. Ini ikan yang jarang kita angkat, jarang kita bawa kemana-mana. Jadi kalau pada saat kita lagi serok, biasanya lebih gampang stres. Ya itu kayak tadi, agak sedikit lompat, kayak gitu. Ya. Ini juga harus pakai alkohol ya Ko ya? Ya, untuk tangan kita pakai alkohol ya? Biar tangan kita lebih steril, nggak bawa bakteri buat si ikannya. Nah ini saya lagi coba kasih obat bius dulu sedikit, biar lebih tenang ya ikannya ya. Biar lebih tenang. Ya kan kalau dari sini kelihatan ya. Apa namanya? Kita lihat pertama dari body lah ya. Secara body dia headnya atau shoulder, kita bilangnya shoulder ya. Shouldernya kan lebar. Di bagian sisi kiri kanan kepala dan badannya gitu ya Ko ya? Ya kan. Kan kita bisa lihat ya. Dari mulai jitai itu kan dia lebar tuh gitu. Terus dia punya head atau bentuk shape muka, dia nggak terlalu lancip, nggak terlalu V, tapi agak sedikit begitu tuh, agak sedikit apa ya? Mungkin kalau bentuk beginilah, nggak begini banget nih bentuknya, gitu. Benar. Nah biasanya ikan-ikan yang kayak gitu punya body line yang lebih bagus. Oke. Terus kita lihat dari kepala sampai belakang, bodinya cukup padat. Body volume-nya merata gitu ya, kita berisi ya Ko ya. Ya, nah dengan begitu saya bisa bilang ikan ini punya prospek bisa jumbo. Dan ketika jumbo, bodinya bisa lebih lebar lagi ya. Kayak gitu ya. Nah, terus sekarang kalau kita bicara skin quality, kita lihat dari suminya ya, sumi dan beninya. Kebetulan ikan udah nisai. Jadi dia punya beni sudah cenderung mulai merata dari kepala sampai dengan ekor. Belum terlalu rata, bisa dilihat di kepalanya lebih padat. Benar-benar tuh. Ya kan? Masih lebih kayak lebih pekat dikit ya. Lebih pekat sedikit dibandingkan dengan bagian yang ada di bodinya gitu ya. Terus tapi suminya ini udah 80% mulai finish. Mulai finish ya Ko ya. Tapi bener-bener masih ada sasi. Ya ini bagian sini tuh masih ada tategoi juga gitu kan. Nah, tapi suminya pekat. Ya, mostly ya mulai dari kepala. Dan sumi quality-nya ini cukup shine. Ya, bisa kelihatan. Cuma dia agak stres aja nih, jadi kelihatannya keputih-putihan gitu. Tapi sebenarnya ini sumi quality-nya bagus, cukup shine. Si rojinya ini ada gurat nih karena dia stres gitu kan. Iya, karena dari beberapa kali loncat tadi. Iya, karena dia stres, jadi gurat dia. Sebenarnya dia cukup putih gitu. Jadi dan secara kiwa rapi, kiwanya rapi, sasi masih ada di sini di bagian depan, tandanya ikan ini masih bisa terus improve growth ya, gitu kan. Kalau standarnya berapa sih kalau untuk kayak sasi kayak gitu, berapa sisik sih kok untuk standar? Yang memang kalau bicara buat show itu biasanya kita ngelihatnya jangan sampai ada dua sisik ke depan. Jadi ada satu sisik, kalau manjang juga nggak apa-apa, tapi jangan ada dua layer sisik ke depan. Kalau untuk show, dua susung kayak gitu ya. Iya. Kalau untuk show tuh patokannya cuma satu sisik aja, gitu. Tapi kalau mau sisiknya dia melingkar sekalipun juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya Ko ya. Nggak apa-apa, gitu. Jadi itu masih batas toleransi pada saat kita lagi ada show, yang masih masuk batas toleransi. Siap. Gitu.
Ya, jadi secara body lainnya ikan ini saya yakin ini bisa jadi sesuatu di Desember nanti. Amin. Gitu. Dapat juara nih kok. Ya, ya bisa berprestasi lah ini. Siap. Oke. Mungkin kita rilis aja kok biar Ini nggak kita stres. rilis dulu ya. Hmm. Ini udah tenggeng dia nih. Ya karena Kita obat kasih bius. obat bius. Tuh, dirilis aja dia nggak mau keluar tuh. Masih bengong. Si bengong dia. Ayo. Ibarat manusia ini masih dihipnotis nih guys. Iya. Masih kena itu hipnotis gendang tuh. Kita lihat ikan kawari kali ya. Ya, boleh deh. Nah, ini kita akan coba angkat yang di kolam kawari. Yang mana nih kok yang mau diangkat? Mau lihat male body female? Boleh. Nah, ini info juga guys, nih sebelumnya untuk alat-alat sibolnya udah disemprot pakai alkohol juga biar steril ya kok ya. Iya. Terus ini seroknya setiap kolam dibedain ya kok ya? Satu-satu, iya. Satu-satu. Nah, ini juga nih menariknya. Jadi nggak digabung guys, jadi dibeda-bedain untuk menghindari beberapa resiko ya kok ya. Ya, seperti percampuran bakteri ya sebenarnya ya. Karena kan setiap kolam kan punya bakteri bawaan yang berbeda-beda tuh. Ini walaupun fasilitasnya satu tempat kayak gini ya kok ya. Iya, kan setiap kolam pasti punya biolot yang berbeda, punya parasit yang berbeda. Ya kita menghindari adanya percampuran percampuran parasit dan bakteri aja sih. Lebih preventif. Nah, ini dia nih guys. Tunggu. Ayo, balik dong manis. Airnya jangan terlalu banyak, Rod. Buang lagi. Coba kasih, kurang airnya tuh. Malah kurang tuh air. Tambahin lagi airnya dikit lagi. Punggungnya masih Punggungnya kelihatan. masih naik. Jitainya. Gila saking gedenya nih kok ini. Nih, wow. Iya, oke. Baru kasih obat bius. Ini size berapa nih kok? Terakhir kita ukur 75 ya? 75 ya? Iya, itu udah mungkin 3 bulan yang lalu ya. Oh, 3 bulan. Itu pun 3 bulan yang lalu ya? Iya. Oh, sekarang kayaknya udah hampir 80 nih kayaknya nih. Belum sih 80 belum. sih. Mungkin 76, 77 gitu. Ya. Ringnya ya Allah. Ini male ya. Male ya, tapi Ya. bodinya. Cagoy, Ginrin Cagoy dari Ogata male. Nah, tadi kita bahas Showa kan ya, masalah shoulder gitu ya, bentuk kepala, tail tube-nya gitu. Nah, harapan kita pada saat nanti dia size 75, si Showa tersebut bisa punya body yang seperti ini. Seperti ini ya. Karena tadi yang ciri-ciri kepala yang bagusnya mulai dari kepalanya yang dilihat ya. Iya, sama bentuk soldiernya. kepalanya juga bukan yang V gitu ya, shouldernya iya. juga bagus gitu. Istilahnya muka bulldog lah kalau ini mah kita Muka sebutnya. bulldog ya. Ini kan pipinya kan turun tuh sampai tuh. Kiri kanannya tembem. Oh iya ini. Wih. Ya kan? Karena ini tembem. Kayak muka bulldog, baby face banget gitu. Iya. Nah, ini jadi gini, kadang banyak penghobi yang berpikirnya gini. Beli ikan 35 cm tapi pengen punuknya kayak gini, pengen bodinya kayak begini nah, gitu. itu bener kok. Nah, itu yang sebenarnya terlalu dipaksakan gitu. Karena menurut experience kita sendiri, ya panjang sudah menyesuaikan, body yang lebar itu ya dia akan mengikuti gitu. Jadi jangan dipaksakan size 35 40 tapi pengen bodinya kayak begini. Itu juga menurut saya juga kurang pas gitu. Secara estetika proporsional bodinya juga jadi nggak proporsional gitu kalau terlalu over gedenya di size yang seperti itu gitu. Oh, justru itu kurang bagus ya kok ya di Kalau menurut saya secara penilaian di show juga jadi nggak bagus. Kalau di Jepang kayak di AJKS atau AJYKS, ikan yang size yang dalam arti 40, 45 sampai 55 kalau terlalu over bodinya sampai seperti itu pun juga nilainya jadi minus. Oh, Gitu. baru tahu. Jadi semua harus semua itu harus proporsional. Begitu. Kayak Siap. body torpedonya tetap harus dapat gitu kan. Iya. Nah, jadi dengan body yang seperti ini, dengan skin yang begini kan ya, gendrinnya juga cukup bagus gitu kan, cukup merata gitu. Nah, warnanya tone coklatnya juga rata gitu. Ya, mulai dari depan sampai belakang Sampai ada belakang. gradasi tone ini, Wak. Ya, gradasinya kan istilahnya bukan gradasi yang dari tebel ke muda gitu ya. Iya. Nah, ini yang memiliki ciri-ciri ikan yang punya kualitas skin yang baik. Dan perlu diingat ini cagoy.
Walaupun gintrin, lihat fukurinnya. Fukurin ini tebel kan? Dia punya lingkar daripada setiap sisiknya itu kan. Nah, ring-ring pemisahnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak yang terlalu maksain, wah ikan 30 cm, punuk tinggi gitu. Kalau di Jepang sendiri, breeder-breeder Jepang malah kalau size segitu udah punukan sampai kayak gitu, kebanyakan malah sama mereka dilepas, dia nggak mau tategoy, dia nggak mau keep. Oh gitu. Malah itu nggak masuk golongan tategoy ya Pak ya? Kalau dari yang saya alami saya diskusi sama Jepang balik lagi ya, kita disclaimer dulu nih karena kadang-kadang penghobi pasti punya pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Teman-teman pasti pandangan dari sana ya kok ya. Ya pandangan saya, experience saya ketika kita diskusi pada saat dengan breeder di Jepang gitu. Kenapa? Karena menurut mereka, dari apa yang mereka mungkin alami yang mereka share ke kita, pada saat ikan itu size-nya udah 60, 65 itu untuk bisa growth lagi agak berat, agak susah dengan anatomi yang seperti itu. Bukan nggak bisa gede, bisa, tapi takes time-nya akan lebih panjang gitu loh. Jadi mereka nggak mau gambling di situ gitu. Mereka lebih nyarinya malah di size gitu tuh masih long, tapi body volume-nya tebel. Kayak tadi kita lihat Showa itu kan, size-nya kan 60 bu tuh gitu ya. Dia masih long, tapi bodinya kan ngisi, tebel body volume-nya. Nah itu yang baru nggak benar-benar langsung yang barbardang gitu. Berjitai banget gitu. Iya gitu, karena ini pun sama dari pengalaman kita keep ini pada saat dia masih di size 65 gitu ya. Jitainya nggak sampai sebegininya munculnya, tingginya gitu. Tapi bodinya ngisi. Nah, dia pada saat kemarin di GC di Medan pun juga belum selebar ini kok. Oh, udah pernah GC nih kok? Pernah, ini udah pernah BIV, Best in Variety, pernah Male Champion di size 55 gitu ya. Wah, ini mungkin ibarat anak sekolahnya udah juara kelas nih semuanya, semua juara di Sabet nih. Iya, dia Male Champion juga dia udah pernah gitu kan. Nah, dan karena ini male, kalau sama-sama di size 75 katakan melawan female, mungkin body dia masih kalah. Karena lawannya female benar. Gitu ya. Tapi untuk male punya body seperti ini yang udah seperti female ini udah luar biasa. Benar kok. Nah jadi maka kita nggak bisa memaksakan bahwa ikan 50 atau 40 atau 45 cm tapi rasanya pengen punya ikan yang kayak 75 cm. Different lah gitu ya. Terlalu dipaksakan gitu, terlalu dipaksakan. Ya, ada waktunya, ada porsinya seperti itu. Iya, kita harus sesuaikan dengan panjang dia juga gitu. Siap. Kurang lebihnya seperti itu ya. Siap. Kalau oke, rilis. Ayo, keluar. Malah anteng deh. Iya, malah keenakan sekarang. Dari 2 ekor ikanku ini, pola pandang atau pola overview saya terkait gimana mandang ikan koi mulai dari kecil ini udah berubah nih guys, udah bergeser dikit nih. Iya, tapi saya nggak bilang ini paling benar ya, masing-masing punya lah, masing-masing. Teman-teman pasti punya point of view yang berbeda. Saya nggak bilang pandangan yang lain itu salah, enggak, gitu ya. Jadi experience masing-masing itu sangat menentukan terhadap hasil koi yang kita keeping juga sih sebenarnya gitu. Dan kalau bicara kalau bicara menurut saya ini yang bener kok gini, ya itu bicara selera ya gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya lebih kepada pada saat show dia mampu berbicara juga dengan prestasi kan gitu sebenarnya. Benar sekali kok. Kita mau lihat tosai? Benar, kita lihat tosai untuk pelengkapnya. Jadi ini kita ada jenjangnya nih, tadi yang nisai udah, yang di atas ini kan udah nisai ke atas nih rata-rata. Itu tadi yang tadi kita angkat Ginrin Cagoynya itu Yonsai. Nah ini sekarang kita tosai. Jadi kita akan liput mulai dari bocil, anak muda, teenager gitu, sampai nanti yang udah adult, yang udah dewasa. Ya kalau 4 tahun, kalau di Jepang itu masih muda. Oh masih muda, 4 tahun. Di kita mah 4 tahun dikira wow gila, udah finish ya? 4 tahun udah finish nih, 4 tahun dirawat. Kentaro pernah bilang, di usia berapa koi itu paling nikmat gitu untuk dinikmati gitu ya, dipandang. 7-8 tahun. 7-8 tahun. Iya. Tapi memang beda sih. Hasil ikan 7-8 tahun sama baru nisai sansai emang beda. Gitu. Kalau di Indonesia 7-8 tahun boro-boro, baru 5 tahun udah pada mati tuh kok. Pindah kolam. Kita butuh itu dong, bowl yang kecil sama tatakannya ya. Buat di kolam 2 ya. Siap, kita berarti ke kolam di GH1 ya. Untuk ikan-ikan kecil kita lebih banyak di GH1. Siap. Nah, ini kita biar bisa belajar lagi ya, guys ya. Ini kita ganti alas kaki lagi. Kita balik. Oke, sekarang kita lagi di GH1. Ini kita akan
angkat beberapa sampel Ko yang ada di kolam dua, sini ya, kolam 2 ya Ko ya. Saya lagi Tosai. saya lagi cari asagi supaya kita bisa nilai asaginya gitu ya. Ya, ini karena saya juga belum terlalu paham nih untuk menilai asagi untuk yang dari size tosai seperti apa sih cara nilainya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Siap. Ini dia. Oke. Nah, ini kita. Jadi ini kita ada 3 ekor. Coba pinjam serokannya motor. Ini 3 ekor asagi ya. Kita coba bedain. Jadi ini sifatnya kita belajar untuk kira-kira kalau milih ikan asagi tosai itu kalau yang seperti apa sih gitu kan ya. Pegang nih airnya. Pegang airnya. Izin ya Ko ya. Iya, ini sudah pakai alkohol ya guys ya. Jadi sudah steril ya. Dingin banget. 24. Ini mirip kalau beli aqua yang itu tuh di warung-warung itu tuh yang masih berembun ya? Ya, beres berembun tuh guys. Iya. Enggak, sumpah ini dingin banget. Oke, kalau bicara pemilihan tosai, kita harus tahu dulu ikan ini mau di-keep sampai future jumbo dalam long term, atau kita memang mau memperlakukan dia cepat finish, and then kita akan bawa show. Show, siap. Gitu. Benar. 20, 25, 30 kita mau langsung bawa show. Nah itu perlakuannya pasti pemilihannya udah berbeda. Oh baik. Gitu. Siap. Contoh gini, untuk ikan yang buat long term, ini kasus asagi ya. Iya. Pasti kita pilih yang seperti ini. Untuk yang Long term yang asagi ini. Ya. Bentar. Ya. Saya pakai tangan kiri deh untuk video ini. Karena ini tangan kanan udah ini. Nggak apa-apa, pegang HP juga nggak apa-apa. Siap. Yang penting jangan pindah kolam. Siap. Nih kita harus benar-benar hati-hati ya guys ya. Oke. Berarti pilihnya yang ini. Ini. Alasannya apa nih kok? Kenapa yang ini? Ini kalau misalnya kita balik ya ikannya. Tuh. Beninya tuh belum sempurna lah katakan. Oh iya, kayak apa? Masih kosong. Beninya. Ya, jadi dia masih cenderung jauh dari finish. Oh iya, ini beda sama yang di sini ya. Ya, kalau ini kan lebih cenderung dia menjelang finish. Tuh. Siap. Ya. Nah, ikan yang karakternya seperti ini, saran saya ini tidak di-grow lagi. Oke guys, tadi udah azan, jadi kita bisa lanjut lagi untuk diskusinya. Nah, tadi sampai pemilihannya ya. Pemilihannya kok ya. Jadi balik lagi nih kita ulang, kalau misalkan tujuannya adalah kita gini balik deh. Misalkan tujuannya kita pengen grow ikannya gede gitu ya. Berarti kan kita harus punya fasilitas kolam yang cukup mumpuni supaya ikan itu bisa tumbuh besar dan finish di size besar gitu kan. Jadi kalau kolam kita memang tidak terlalu besar, terus populasinya juga lumayan cukup banyak, saran saya cari ikan-ikan yang memang udah mau finish. Jadi kita nggak perlu push dia menjadi besar, tapi pada size misalkan 25, 30 sampai 35 dia udah finish. Sehingga itu bisa dibawa show juga kan. Jadi jadi champion di size 30 kan good juga dong gitu kan. Benar. Jadi kalau ikan yang seperti ini dengan beni yang sudah lebih naik ya kita bilang ya. Tuh seperti ini. Oh ya, di bagian perutnya tuh ya kok ya. Ya, perutnya udah sampai belakang, sirip belakangnya juga udah ada, beninya juga kiri kanan sudah ngisi gitu ya. Jadi ini tinggal nunggu finish di Matsubanya aja nih. Tinggal yang ini ya, ring-ring Matsubai bagian atasnya ya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, dia cenderung ini bisalah kita keep sampai di size 45, 50 gitu. Berharap dia punya beni semakin solid dan tidak naik ke atas. Nah, kalau misalnya kayak gini resikonya tinggi banget ya kok ya untuk kalau untuk sampai besar dia naik ke atas dia jauh lebih tinggi resikonya. Walaupun belum tentu pasti ya, kita nggak bilang pasti ya, karena nggak ada yang pasti sih di polisi. Benar. Cuman persentasenya lebih besar aja gitu ya. Iya, dari experience kita balik lagi ya ke experience ya seperti itu. Tapi kalau mau yang keep untuk long term, besar dan pada saat besar baru bisa finish beninya, ya kita ambil yang ini. Nah, ini berarti penting banget ya kok ya, kita harus tentuin dari awal ketika kita mau pilih tosai atau mau beli tosai, penting kita harus tentuin dulu dari awal ini kita mau bawa kemana dulu nih koinnya. Iya, goalsnya kita sebagai kiper nih mau gimana gitu. Kalau kayak gini kan
Nih, secara beninya kan masih Ya masih kosong lah ya. kosong lah ya. Ini. Tapi bahan-bahan untuk timbul beni sudah ya, ada. kayak di sirip-sirip ekornya udah kelihatan kayak ada dikit-dikit gitu Ya, ya. tuh di pangkalnya udah ada beni. Pipi sampingnya sudah ada gitu. Terus dia punya Matsubanya, ini udah lebih kelihatan ya jaringnya ya, karena kan size-nya udah lebih besar gitu. Nah, secara anatomi tubuhnya juga, kalau saya tipikal milih Tosa yang bodinya long. Nah, Kita ciringnya long dulu. Iya. Karena kalau saya segini mau bedain male Iya, sama iya, female iya. kan nggak bisa juga ya kan? benar-benar. Gitu. Bukan Nah, dukun atau peramal gitu ya kok ya. Iya. Bisa langsung tebak-tebak. Yang ini saya balikin kolam dulu ya. Siap. Karena udah mulai terlalu Teler. celeng. Siap. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus ini kebetulan kita nggak ada contoh Asagi yang sebaiknya Matsubanya jangan dipilih. Kenapa? Karena kebetulan ini udah kita select dari Udah, Jepang. udah di Kita udah culing yang terbaiknya lah gitu. Siap. Nah, kalau misalkan milih Asagi, Hmm. usahain di kepala ring atas ini, daerah sini nih, dari atas, dari kepala, itu jangan cari yang terlalu pekat hitam Oh, justru atau yang enggak. biru tua banget, jangan. Oh, justru bukan yang itu ya kok ya. Jangan, karena nanti pada saat dia semakin besar cenderung akan menjadi blocking Matsuba. Ringnya malah nggak kelihatan. Oh. Asagi yang bagus itu kan ringnya tetap kelihatan ya, Iya, kayak iya, kayak iya. jala ya, Iya, kayak iya, net gitu. Nah, kalau udah terlalu pekat biasanya nanti begitu dia besar malah semakin pekat. Dari experience-nya tuh seperti itu. Siap. Gitu. Bagus. Tapi kita tinggal cari yang kira-kira prospek ke depannya gimana. Dan kita tentukan kita mau main di, kalau kita mau show itu kita mau main di kelas yang size berapa sih gitu. Siap. Kalau mau cari size kecil ya berarti ya kita cari yang kecil ini udah Ya. udah lebih apa ya? Maksudnya lebih finish lah. Lebih menuju finish gitu ya. Gitu. Kalau misalnya mau ngejar yang gede, misalnya mau carinya pada saat prospek gedenya ya udah berarti Yang beninya lebih Yang sedikit, sedikit. tapi udah ada cikal bakal beni. biar kita nggak zong gitu ya. Ya, lebih menjanjikan. Tapi Siap. saya juga ada yang kita keep belum ada beni sama sekali. Gitu. Tapi kenapa? Karena itu saya buat long term gitu. Iya, buat iya, buat iya, jangka iya. panjang banget lah Wah, gitu. ini penting banget nih memang edukasi seperti ini nih. Kok ini? Ya, makanya balik lagi Iya. kalau beli koi itu, kalau kita mau beli koi yang siap show saat ini ya beli yang finish. Pattern, skin quality, body gitu yang saat ini bagus Iya. gitu. Tapi kalau kita bilang kita mau pelihara supaya bisa jambu, ya kita harus bayangkan ikan ini bisa nggak nanti pada size 60 jadi begini begitu dan sebagainya. Jangan lihat hari ini, tapi kita lihat nanti nih berapa Nantinya. bulan ke depan. Siap. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Kita mau lihat next area terakhir Kak. Boleh. Kita pergi ke area karantina ya. Sekarang boleh deh. Ya udah berarti segmen keempat tuh, Kak. Oke. Oke, karena ini udah kepanjangan juga sih kok untuk kita udah bahas 2 kolam di atas di GH2, terus GH1 ini udah juga ini kayaknya udah kepanjangan kalau kita mau ini berarti kita pisahin aja. Kita Jadi, pisahin lagi nih ya. Ah. Jadi masuk segmen keempat. segmen keempat. Jadi untuk segmen 3 kali ini saya pikir cukup banget nih kok. Jadi terima kasih juga ya udah nonton dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam koi untuk persahabatan. Dan jangan lupa, Onelito make hobbies happy. Next habis happy.